Kita tunggu sebentar ya, 2 menit lagi akan segera kita mulai. Sundari, videonya di mungkin bisa dimulai. Sundari, sudah lumayan ada 6 partisipan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang pagi hari ini. Sebentar lagi acara pada siang hari ini kita mulai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memandu acara pada siang hari ini. Kepada Susi Asari kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman Ananda sekalian yang sudah bergabung pada Zoom meeting kami kali ini dengan tema budidaya buah semangka. Di sini yang menjadi presenter atau pemateri yaitu Pramudia Agustin. Ia adalah salah satu siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, kelas 10 jurusan Agribisnis, Perikanan, dan Air Tawar. Selanjutnya ada juga host. Host di sini Saudari Sundari Novita Anggriani. Ia juga salah satu siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Sama jurusannya dengan Pramudia, yaitu Agribisnis Perikanan Air Tawar, namun dia sudah duduk di kelas 11. Nah, yang sebagai moderator saya sendiri, Susi Asari, saya juga siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, jurusan Multimedia, saya kelas 12. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan presenter untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Pramudia. Kenalan kan? Yang awal tadi. Masih ini kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaraku? Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya buah semangka. Ada yang sudah tahu bagaimana cara budidaya buah semangka? Oke, saya akan menjelaskannya.
Semangka merupakan salah satu buah yang digemari masyarakat karena banyak kandungan air di dalamnya. Tanaman ini merupakan tanaman semusim yang menjalar atau merambat dengan perantaraan atau pemegang yang berbentuk pilin, tidak dapat membentuk akar adventif, serta tidak bisa memanjat. Tanaman ini dapat ditemukan dari daratan rendah sampai 1000 mdr. Anatomi semangka. Ada bagian daun, daunnya jarang ada bagian daunnya jarang serta mempunyai pola selang-seling. Helaian daunnya lebar dan berbulu, yang mana pada bagian daunnya berleku-leku dan ujungnya berbentuk runcing. Panjangnya daunnya sekitar 3-5 cm dan lebar 1,5 sampai 5 cm. Mempunyai tangkai daun dan pada daun berambut rapat pada tulangnya. Bagian bunga. Memiliki bunga yang sempurna yang muncul pada bagian ketiak tangkai daun, berbentuk kecil dengan diameter sekitar 3 cm, berwarna kuning. Dalam satu tumbuhan memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan yang memiliki benang sari, bunga baniki atau hermafrodit yang memiliki benang sari dan putih. Bagian biji berbentuk memanjang dan pipih, berwarna hitam, putih, kuning, atau coklat kemerahan pada bagian berwarna hitam, putih, kuning, atau coklat kemerahan. Pada biji semangka kromosomnya 3R. Bagian akar, sistem perantaraannya tunggang menyebar ke samping dan dangkal. 6. Bagian buah, pada permukaan kulit buahnya terkesan licin, warnanya bermacam-macam seperti hijau tua, kuning agak putih, atau hijau muda bergaris putih. Kulit buahnya tebal dan berdaging. Buah berbentuk bola sampai bulat memanjang, besarnya bervariasi dengan panjang 20-30 cm, diameter 20 cm dengan berat mulai 4 kg sampai 20 kg. Jenis-jenis semangka ada semangka lokal. Contoh semangka lokal itu semangka sentaling, semangka bojonegoro. Semangka hibrida, semangka jenis ini merupakan semangka hasil persilangan semangka hibrida dibedakan menjadi dua, yaitu semangka haploid berbiji dan semangka triploid tanpa biji. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Ini saya akan menjelaskan cara-cara budidayanya buah semangka. Pertama, menyiapkan lahan tanam. Jenis tanah yang paling cocok untuk menanam semangka adalah tanah porous, karena tanah ini bisa membuang air lebih dengan mudah. Lalu, pilih juga tanah yang gembur dan kaya akan organik. Untuk tingkat keasamannya sendiri, pilih tanah dengan pH berkisar 6-7. Memilih bibit berkualitas. Ada beberapa cara yang harus kamu ketahui untuk mencari. Ada beberapa cara yang harus kamu ketahui untuk mencari tahu bibit mana yang berkualitas. Pertama, kamu bisa menanyakan hal ini terlebih dahulu
kepada petani profesional atau penjual bibit di toko terdekat. Setelah itu, ketahui jenis semangka seperti apa yang ingin kamu tanam. Tiga, menyemai bibit semangka. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti. 1. Siapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang secara dengan kebutuhan. Bersihkan tanah dari sampah dan hama pengganggu yang bakal merusak kualitas tanah. Cari lahan yang bisa membantu proses pengawasan keadaan benih. 4. Siram dengan air bersih secukupnya. Tujuan hal ini hanya agar tanah tidak kering saja. 4. Mengelola lahan. Hal ini bertujuan untuk membuat proses pengawasan semangka lebih bisa dikontrol dengan maksimal dan perawatan lebih mudah karena tanaman ditanam dengan beraturan. Berikut adalah cara pengolahan lahan tanam semangka. 1. Gemburkan tanah meskipun tanah yang kamu miliki merupakan bekas kebun atau sawah. 2. Tambahkan pupuk saat proses penggemburan agar tercampur dengan rata. 3. Sesuka lebar dan panjang dengan buah semangka masing-masing. Dan buat parit di sekitar bedengan agar air aliran lancar. 4. Buat lubang untuk menanam semangka di tempat penyemaian. Lima, menanam bibit semangka. Nah, akhirnya kita masuk ke proses menanam semangka. Proses yang satu ini adalah pemindahan tanaman semangka dan dari tempat penyemaian ke lahan tanaman. Bedengan yang sudah diolah. Semangka bisa dipindahkan ke lahan tanam ketika usianya sudah menginjak umur 5 minggu. Hal yang perlu dilakukan hanyalah memindahkan tanaman semangka ke lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Kamu harus hati-hati dalam proses ini karena akar bisa patah ketika kamu mengambil tanaman semangka ini dari tempat penyemaian. Setelah berhasil dipindahkan ke dalam lubang bedengan, tutup dengan tanah secukupnya. Nah, merawat semangka. Berikut adalah cara merawat semangka yang harus diperhatikan. 1. Penyiangan. Memotong ranting tanaman semangka yang tidak berguna harus dilakukan karena semangka hanya menghasilkan buah-buah dalam satu tanaman. 2. Pembumbunan. Hal ini dilakukan agar tanaman semangka bisa menyerap asupan makanan secara maksimal. 3. Perempalan. Perawatan ini merupakan proses membuang tunas muda yang sudah tidak berguna bagi tanaman semangka. 4. Pemupukan. Memberi pupuk susulan
akan membuat tanaman semangka mendapatkan asupan nutrisi yang lebih maksimal. Nah, proses memanen semangka itu jika semangka sudah kelihatan menua, kita bisa proses memanennya. Ada yang ditanyakan, silahkan melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu Ananda sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan mengenai materi tadi, budidaya buah semangka. Boleh secara langsung maupun di kolom chat. Ya, Ibu Suryana. Ya baik, saya ingin bertanya untuk pemberian pupuk untuk menanam semangka di awal dia masih kecil, itu di hari keberapa dari kita menanam pertama untuk memberikan pupuk? Menjawab pertanyaan dari Ibu Suryana. Kita akan memberi pupuknya itu seketika semangka yang kita tanam itu sudah berumur 1 minggu atau lebih ya, karena jika baru ditanamkan diberi pupuk itu dia akan mati karena dia belum begitu mengenal tanah. Saya, Bu. Iya, silahkan. Mungkin tadi Bu Suryana mengerti ya? Ya baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya Ibu Nur Hidayah, kami persilahkan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Anda sudah memaparkan tentang materi cara budidaya semangka. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan Anda sudah memaparkan materi-materinya dan jenis-jenis tanahnya. Tadi Anda menjelaskan tentang tanah yang porus dan tanah yang gembur, cocok untuk ditanami buah semangka. Nah, di tempat kami ini, apalagi di kawasan yang tanahnya berpasir, yang mau saya tanyakan di sini, apakah tanah berpasir ini bisa tumbuh jika kita menanam tanaman semangka? Tolong Anda jelaskan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Nur Hidayah. Kalau tanah pasir itu biasanya kurang bagus untuk tanaman semangka karena dia mengandung zat asamnya itu lebih tinggi biasanya. Karena dia susah untuk dilakukan penanaman. Karena tanah berpasir itu kurang bagus untuk lahan pertanian. Mungkin Jadi bisa zat nanti. Kayak gimana ya, Bu ya? Iya. Contoh zat asamnya itu kayak gimana ya? Biasanya contoh zat asamnya itu tanahnya kalau dilakukan pemupukan itu tidak akan subur. Dia akan menambahkan zat asamnya itu kalau ditanam tanaman itu akan menguning. Itu contoh zat asam. Biasanya begitu. Akan menguning. Iya. Berarti misalnya nih saya tanam, tapi tumbuh kan, tapi tidak tumbuh secara tidak secara subur, tapi batangnya agak ya Bu ya, agak layu ya karena tekstur tanah tadi yang berpasir, jadi arah akar untuk tumbuh ke atasnya itu tidak
tidak akan subur ya. Iya, Jadi ini tergantung dari kadar keasamannya. iya. Dan tergantung tanahnya juga. Kalau tanahnya memang bagus, tapi itu zat asamnya tinggi, ya tidak masalah. Nah, misalnya nih, apakah ada pupuk pupuk yang dapat menyuburkan tanaman semangka dari tanah berpasir ini? Kalau setahu saya, pupuk untuk menyuburkan tanaman semangka dari tanah berpasir itu belum ada. Karena itu tanah pasir itu untuk pengolahan lahan tani itu sulit. Oh gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Luar biasa ya Ibu Nur Hidayah. Mungkin Bapak Ibu Ananda sekalian bisa dipahami bersama mengenai pengolahan buah semangka. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi ini? Sambil mencari mungkin pertanyaan, kami sudah membagikan link presensi di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu serta Ananda berkenan mengisi supaya menjadi laporan kami nantinya. Belum, sudah ada di atas. Sebentar saya cek lagi. Iya. Nah, sudah saya bagikan ya, Bapak Ibu Ananda. Ada di kolom chat. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya Bu, saya mau bertanya. Untuk masalah memanen buah semangka itu apakah ada trik khususnya kah? Mungkin dalam proses pemanenannya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni Andriani. Kalau untuk cara memanennya itu tidak ada triknya. Setelah kelihatan menua, karena untuk menghindari pecah, kalau terlalu tua itu biasanya akan pecah dia. Jadi kita akan manennya itu kalau sudah kelihatan besar atau tua mengkilap itu kita harus cepat-cepat memanennya, karena kalau tidak dia akan pecah atau akan rusak. Oke Bu, terima kasih. Ya, untuk memanennya itu biasanya di umur 2-3 bulan itu harus dipanen secara cepat, karena kalau tidak dia akan pecah di lahan. Mungkin sampai diambil mungkin ya. Jadi harus cepat-cepat. Ya. Baik, Bapak Ibu Ananda sekalian, jika ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu tadi siapa yang bertanya? Bisa dipahami ya
Mungkin bisa dijelaskan mengenai apa sih manfaat dari buah semangka itu sendiri bagi kesehatan tubuh mungkin atau yang lainnya. Selain rasanya enak dan banyak orang sukai, apa sih lagi manfaat lainnya seperti itu? Manfaat dari buah semangka ini, kulitnya bisa dijadikan obat untuk kolesterol. Oh, habis sudah waktunya kan? Nah, manfaat dari buah semangka ini, buahnya, kulitnya itu bisa dijadikan obat kolesterol atau diabetes. Itu biasanya yang sering menyerang penyakit yang di saat kita sudah mulai menua. Jadi kalau kulit buah semangka yang warna putih itu, kulitnya yang hijau itu kita buang, habis itu yang putih itu kita makan itu untuk ada manfaatnya untuk menghilangkan penyakit. Jadi kalau makan itu tidak hanya buahnya yang merah aja ya, tapi yang putih itu bisa dimakan juga. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Karena waktu kita juga mepet. Masih ada waktu 8 menit. Sambil kami ingatkan kembali link presensi. Selain ini nanti mungkin kami ada pertemuan lagi Zoom meeting dari rekan kami yang menjadi host di sini, mungkin saudari-saudari entah itu besok atau lusa kami akan kembali mempresentasikannya lagi dengan materi yang berbeda. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya tarik kesimpulan bahwa buah semangka itu banyak sekali peminatnya dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membudidayakan buah semangka, entah itu dari cara menanamnya, kemudian dari tanahnya, dari kadarnya, terus ada tadi dari saya dengar ada dari tingkat keasamannya gitu kan, kemudian cara menjaga, kemudian juga ada tadi cara memanen. Jadi itu perlu diperhatikan supaya ketika kita membudidayanya kita mendapatkan hasil yang cukup bagus dan memuaskan. Begitu. Mungkin sekian dari presentasi Pramudia. Terima kasih Pramudia sudah memberikan presentasinya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Ananda yang ikut berpartisipasi dalam Zoom meeting kami kali ini. Di sini hostnya ada kesibukan sedikit, jadi saya yang ambil alih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kami kali ini. Kami ingatkan kembali link presensi, silahkan diisi. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang ingin live meeting, silahkan, kami persilahkan. Yang ingin keluar atau meninggalkan
ruang Zoom meeting. Terima kasih Bu Nur Hidayah sudah bergabung. Terima kasih juga Ibu Suryana juga sudah bergabung. Muharyadi. Iya. Silakan jika ingin keluar, kami persilahkan. Insya Allah kita ketemu lagi di besok tanggal 25 hari Kamis, kita akan bertemu lagi. Udah. Sudah, kita end aja ya. Terima kasih Bu Ika sudah bergabung.